kembali lagi dengan aku, Kak Vikta. Apa kabar? Hayo, sekarang tebak, kira-kira Kak Vikta sekarang ada di mana ya? Cluenya, sebentar lagi akan ada Hari Raya Imlek. Ayo, siapa yang mau jawab? Barongsai. Apa? Barongsai? Ya, betul sekali, kalian hebat sekali. Kita kali ini ada di sekolah Barongsai. Mau tahu nih kira-kira apa ya keseharian teman-teman kita yang ada di sekolah ini? Yuk kita ngobrol-ngobrol bersama mereka. Nah, sekarang kita sudah ada bersama dengan Mas Angga, yaitu adalah kepala sekolah dari Huhabue Yogyakarta Lion Dance School. Halo, apa kabar Kak? Halo, selamat sore. Baik, kalau boleh tahu nih, nah ini tadi kan kita sudah berkeliling nih melihat aktivitas murid-murid di Lion Dance School ini. Ya. Boleh tahu nggak sih Kak, ini sebenarnya dulu sejarahnya, awal mulanya nih ini dibentuk karena gimana ya Kak? Kira-kira apakah ada histori di balik itu? Kalau histori khususnya sebenarnya tidak ada, tapi lebih ke kita mau regenerasi penerus kesenian. Awalnya itu. Kemudian kebetulan anak saya hobi lihat barongsai, kemudian tertarik untuk main barongsai, ikut latihan. Dulu tidak ada temennya yang anak-anak. Akhirnya kita kumpulkan anak-anak, dimana sekalian kita memfasilitasi anak-anak, kita juga tetap mengembangkan budaya. Nah, kita bentuklah Huhabue Yogyakarta Lion Dance School ini di November 2020. Di bulan November waktu itu muridnya hanya baru 2. Sekarang sudah berkembang menjadi 18 orang. Di latihannya itu kepotong sama pandemi, jadi kita sempat latihan secara virtual. Tuh. Wow, keren sekali ya. Nah, kalau misalnya nih tadi juga menarik ya, ini kan berarti anak-anak nih. Boleh tahu nggak ini sebenarnya dari usia berapa hingga berapa Kak? Kalau untuk anak-anak pesertanya Huhabue Yogyakarta Lion Dance School ini kita membuka pendaftarannya dari usia 7 tahun sampai 12 tahun. Atau misalkan pun kurang dari 7 tahun kita cek dulu, kita lihat dulu apakah respon, reaksinya atau komunikasinya, memahami instruksinya sudah cukup mampu, kita bisa terima. Kalau misalnya latihannya nih, ini kira-kira setiap hari apa atau berapa bulan sekali Kak? Ya, untuk latihannya dalam seminggu kita 2 kali, setiap hari Selasa dan Jumat, pukul 17.00 sampai 19, 2 jam setiap pertemuannya. Menarik nih, jadi kalau misalnya nanti ada yang mau misalnya daftar, nanti boleh lah ya, di bawah ini ya? Boleh. Oke. Oh ya kalau gitu mungkin kita boleh lihat-lihat lagi nih Kak, mungkin di tempat-tempat yang lain gitu. Boleh, silakan mari kita jalan-jalan. Halo. Nah tadi kita udah jalan-jalan nih, udah dari yang lantai 2 dan juga kita tadi sudah berkeliling mengitari di sekolah ini. Kalau boleh tahu nih, ini banyak banget nih barongsai-barongsai yang ada. Boleh diceritakan ini kategorinya apakah ada perbedaannya atau mungkin digunakan di event-event tertentu? Ya, kalau untuk kategori barongsai sendiri, kita di Huhabue Yogyakarta ini sebenarnya kita berfokus kepada barongsai tradisional dan packing sai. Nah, kalau untuk tipe sendiri, tipe barongsai sebenarnya ada 2, yaitu barongsai selatan yang seperti ini, dan ada yang barongsai utara juga. Jadi yang ini barongsai utara packing sai, permainannya lebih ke akrobatik dan lebih cantik. Tapi kalau yang barongsai selatan ini lebih menggunakan power dan speed. Seperti itu. Berarti ada perbedaannya ya, powernya dan speednya. Iya, benar sekali. Terus tadi aku juga melihat nih, tadi adik-adik itu ikat pinggangnya ada warnanya beda-beda. Ini apakah ada lambang tertentu atau kategori tertentu mungkin? Ya, kalau kita di sini ikat pinggang itu melambangkan tingkatan mereka. Jadi kita di sini ada 5 tingkatan.
Yang pertama nanti adalah tingkat yang sabuk biru, yang kedua sabuk merah tingkat 2, yang ketiga sabuk hitam, yang keempat nanti sabuk putih, yang kelima nanti sabuk kuning. Jadi yang tingkat yang kelima paling tinggi. Oh begitu. Kalau misalnya nih, kalau yang sudah mau naik tingkatan itu apakah ada misalnya ujian khususnya atau mungkin ada kriteria tertentu? Ya, karena kita bentuknya adalah sekolah dan pembelajaran, jadi kita materinya sama persis seperti kurikulum sekolah. Jadi kita ada ujian tertulis, ada ujian praktek, dan nanti kita juga ada ujian listening, dan ada juga ujian untuk dia individunya. Oke, menarik sekali ya. Nah, kira-kira nih ada cerita apa sih nih misalnya selama mengajar anak-anak, suka dukanya kira-kira apa di situ? Kalau suka dukanya lebih ke misal kalau anak sudah capek sekolah, kita di sini harus lebih kerja keras untuk buat mereka jadi semangat latihan lagi. Itu sih yang suka dukanya. Tapi kalau senangnya lebih banyak senangnya karena kita juga di sini bisa bentuk mereka jadi atlet yang profesional. Ya, betul. Teman-teman Rabbiters, kali ini kita mau kenalan nih sama teman-teman yang bersekolah di sekolah Lion ini. Ya sebelumnya boleh kenalan dulu nih dengan adik siapa nih namanya? Caca, Naomi. Oke, ini adik Naomi dan ini adik Caca ya. Boleh sapa dulu teman-teman Rabbiters. Hai. Nah kalau boleh cerita nih, ini kalau di sini pegang apa sih? Musik kah atau mungkin pegang barongsai? Kadang-kadang. Kadang-kadang. Kagak. Iya, sama juga. Tapi tadi dilihat kok pas lagi latihan tadi pegang barongsai ya. Berarti berdua. Yang jadi kepala yang siapa? Dia, berarti Caca ya. Yang megang belakang ekor. Jadi kalau misalnya pas lagi main kayak gini yang dipentingin tuh apa sih kuncinya? Kompakan. Berarti harus kompak satu sama lain ya. Berarti kalau main kayak gini bisa mengasah kita untuk bekerja sama, gitu kan? Nah kalau misalnya boleh cerita-cerita sama teman-teman di rumah nih, ya Rabbit and Turtle ya. Kira-kira suka dukanya nih kalau main kayak gini apa sih? Oh banyak happy-nya. Happy-nya apa aja nih happy-nya? Ya apa itu? Barongsainya kayak utuh gitu loh pertama kali ini. Oh iya. Pas lihat itu ya minat tuh. Oh gitu. Tapi happy ini ya kalau pas bisa main-main kayak gitu. Ini kayak kalau kepilih tanding gitu loh. Iya. Kalau misalnya pas lagi pada main bareng kayak gini, kalau misalnya pas bareng-bareng sama teman-teman kayak gini saling bantu sama lain happy ya. Ya terus kalau yang pengalaman yang nggak terlupakan nih, kalau pas kita misalnya pas lagi pentas atau apa ada nggak pengalaman yang bikin happy? Udah betah. Iya. Nah kalau gitu, kalau misalnya nih boleh cerita-cerita juga. Kalau misalnya ini kan main barongsai ya. Yang paling sulit itu pas ngapain sih kalau pas lagi main barongsai gitu? Kompak. Pas apa? Harus kompak gitu. Naik Sama gitu. menyamakan langkah kakinya ya. Oke, kita sudah ngobrol-ngobrol sama teman-teman semua yang ada di sini. Kalau gitu, tunggu kita mau jalan-jalan kemana lagi. Stay tune ya. Iya, dengan Mama siapa nih kalau Dengan boleh? Lisa. Dengan Mama Lisa. Nah, sekarang kita akan tanya-tanya nih dengan Mama Lisa, kenapa ya kira-kira menyekolahkan putra atau putrinya di sekolah ini? Sekilas cerita sih sebenarnya anak saya putri. Kenapa kok saya mengikutkan Blesya ke LDS? Awalnya dulu masuk itu waktu pas pandemi. Jadi waktu COVID, memang kita sebagai orang tua ngerasa untuk kegiatan fisiknya kurang. Jadi di rumah pun kan belajar online. Terus kebetulan adik saya dulu pemain liong cewek di sini.
terus kasih info kalau ada pembukaan untuk kelas barongsai. Terus ikut trial di sini. Ternyata ikut trial sekali, kok anaknya senang. Terus awal dulu juga belum sebanyak ini anaknya. Jadi masih satu tim aja belum ada. Dan kebetulan Lesia kan cewek sendiri. Terus saya dulu sempat rada underestimate sih. Alah paling cuma 2-3 kali aja bakal stop gitu. Tapi ternyata kok jalan sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Terus saya mikir, oh anaknya ini cocok sama komunitas yang ada di sini. Jadi terus kita pikir sebagai orang tua, selain buat kegiatan olah fisik, mungkin juga untuk sarana anak-anak supaya bisa berkomunikasi. Karena waktu itu kan pas pandemi, jadi supaya anak-anak bisa ya tetap bersosialisasi walaupun dengan keterbatasan. Jadi makanya kalau latihan agak berjarak, terus kita masker juga masih pakai waktu itu, terus masuk juga masih cuci tangan, masih cek suhu, masih itu. Dan semakin berjalannya ke sini, ternyata cabang olahraga barongsai itu makin berkembang. Dan kebetulan yang anak-anak pun di Indonesia belum terlalu banyak waktu itu. Sampai sekarang kalau di Lion Dance School ini ya kebetulan jumlahnya makin bertambah sih, maksudnya anak-anaknya. Jadi anaknya juga enjoy ya, jadi ya udah kita sebagai orang tua ngikut aja gitu. Wah nih, jadi nih untuk misalnya mama-papa di rumah yang pengen anaknya juga olahraga, dan juga tadi juga ternyata anak-anak jadi bisa bersosialisasi loh, ya kan? Nah jadi bisa aja nih langsung daftarin di sini. Oke, terima kasih Mama Lisa sudah mengobrol-ngobrol bersama dengan para rebiters ya. Terima kasih. Beatles, itu tadi jalan-jalan kita di Hohabwe Yogyakarta Lion School. Gimana? Menarik bukan? Kalau gitu jangan lupa datang ke tempat ini. Kalau misalnya makin mau tahu nih, langsung aja hubungi nomor berikut ini ya. Sampai jumpa di Rabbit and Turtle jalan-jalan berikutnya. Bye-bye!